Halo, selamat datang di Opini Masif, Opini Masyarakat Progresif. Pada kali ini kita masih membahas tentang fungsi dari tulisan atau surat, khususnya surat permohonan atau pengaduan. Jadi kawan-kawan masih bertanya, apakah surat permohonan atau pengaduan yang kita ajukan ke instansi terkait itu akan ditindaklanjuti. Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kawan-kawan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menjawab hal tersebut berdasarkan pengalaman yang telah kita dapatkan selama menjadi praktisi hukum ya. Nah, oke, jadi gini kawan-kawan, ketika kita memiliki permasalahan atau kita melihat bahwa ada indikasi kesewenang-wenangan dari oknum di instansi terkait, bilang saja di instansi kepolisian misalnya. Nah, maka surat itu penting, gitu. Penting kita kirimkan ke atasannya karena kita tidak tahu apakah kesewenang-wenangan tersebut hanya dilakukan oleh oknum bawahan, misalnya penyidik atau juru periksa. Nah, kan seperti itu. Karena kan yang berhadapan yang memeriksa kita pertama itu adalah juru periksa, itu kan juper di situ. Kemudian pihak yang kita laporkan itu juga berurusan sama dia. Jadi kita tidak tahu apakah kesewenang-wenangan tersebut atau pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh bawahannya saja tanpa sepengetahuan atasan atau tidak. Nah, itulah perlunya surat tersebut. Nah, karena kita akan sulit, misalnya kita ada permasalahan tuh atau buat laporan di Kapolres, di Polres. Nah, mungkin kita akan kesulitan kalau misalnya mau jumpa atasannya, Kasat atau Kapolresnya, kan gitu, karena kita ketahui ya mereka juga punya kerjaan yang benar-benar sibuk ya, yang sulit untuk dijumpai gitu. Nah, oleh sebab itu surat menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk mengadukan atau memohonkan agar laporan kita itu ditindaklanjuti. Nah, oke, kita kembali ke pengalaman kami, bahwa pengalaman terbaru ya, bahwa pada bulan Agustus tahun 2022 kami mendapat surat dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, kami mendapat surat nomor 755-K-PMT-8 Romawi _2022, sifatnya segera dan tujuannya kepada Jaka Klana dan kawan-kawan. Nah, kenapa Komnas HAM mengirimkan surat ini kepada kami? Oke. Nah, jadi kami ada menangani suatu perkara di Sumatera Utara terkait penipuan jual beli tanah. Nah, kita ajukan laporan kepolisian kepada kantor polisi setempat, Nah, ternyata di dalam masa penyelidikan kami melihat ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Kalau kami bilang penyalahgunaan wewenang oleh pihak kepolisian setempat, khususnya penyidik atau kanitnya, Kanit Tipiter. Nah, kami ada melihat indikasi tersebut, sehingga kami mengirimkan surat kepada atasannya di kantor polisi setempat dan di Polda Sumut
Kapolda Sumut, kemudian tembusan dari surat itu ke Komnas HAM. Kenapa ke Komnas HAM, Kompolnas, Komnas HAM dan lain sebagainya. Nah, kenapa kami juga mengirimkan ke Komnas HAM sebagai tembusan? Karena dalam peristiwa ini ada yang terganggu, yaitu keadilan dan kepastian hukum bagi klien kami. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa keadilan dan kepastian hukum itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, oleh sebab itu kami tembuskan tuh kepada Komnas HAM. Setelah itu kami menerima surat tembusan ini. Ini surat tembusan dari Komnas HAM. Memang tujuannya ke kita tembusannya, tapi tujuan utamanya itu adalah Kapolda Sumatera Utara. Ya, Kapolda Sumatera Utara tembusannya ke kita. Yang pada pokoknya bahwa inti dari surat ini itu pada pokoknya memerintahkan Kapolda Sumatera Utara untuk memberikan informasi secara berkala terhadap perkara yang kami tangani itu kepada diinformasikan secara berkala kepada Komnas HAM itu. Di Komnas HAM meminta Kapolda Sumatera Utara untuk memberikan informasi secara berkala terkait permasalahan atau perkara yang kami tangani itu kepada Komnas HAM. Nah, kemudian dalam surat ini juga ditandatangani oleh Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia M. Khoirul Anam, ya, Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, gitu. Surat ini kami rasa penting, ya. Nah, jika tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi catatan buruk bagi Kapolda Sumatera Utara. Jadi Komnas HAM akan mencatat bahwa Kapolda Sumatera Utara tidak mampu menyelesaikan perkara ini dan tidak bisa menjamin kepastian dan keadilan bagi klien kami. Nah, itu catatan buruk. Nah, sehingga Kapolda pasti menekan kantor kepolisian setempat untuk menyelesaikan perkara ini, dan kepala kepolisian kantor kepolisian setempat itu juga pasti akan menekan kanitnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu, dan saat ini perkara itu telah selesai. Kami tangani, dan hak-hak klien kami juga telah dipulihkan. Itu akhir dari permasalahan ini. Oke, demikian opini masif kita pada kali ini, opini masyarakat progresif.